Bab 2739. Aura emas murni. Tendangan Erikin tadi sudah membuat organ dalamnya terluka, dan sepertinya belum sepenuh kekuatannya. Jika membuat dirinya terluka lebih parah, itu bukan tidak mungkin. Ini karena pihak lain mengampuninya, pria kekar secara alami tidak akan tidak tahu diuntung. Dan melihat adegan ini, para kultivator di sekitarnya yang senang menonton keramaian dan penderitaan orang lain, air muka mereka sudah sedikit berubah ketika memandang Erikin. Bukan lagi pandangan merendahkan seperti sebelumnya, tetapi dengan sedikit ketakutan. Seorang kultivator fase penilaian 1 penurunan, menggunakan segala macam cara, tapi tak bisa apa-apa menghadapi Erikin, malah ditendang hingga terpental. Seberapa kuatkah Erikin? Bahkan, lokasi yang dipilih oleh Erikin adalah salah satu yang terbaik di kawasan ini. Ketika para kultivator ini datang, beberapa orang memikirkannya dan ingin mengusir Erikin. Tetapi karena ada tempat di tempat lain dan mereka tidak ingin membuat masalah, beberapa kultivator itu tidak memilih untuk melakukannya. Setelah dipikirkan lagi sekarang, hampir saja nyawa mereka melayang. Pria kekar ingin menarik Erikin pergi, tetapi malah ditendang hingga terluka parah. Jika diri memiliki pikiran yang jahat, khawatirnya tidak akan ada tulang yang tersisa. Teman seiman, apakah masih ada yang tertarik dengan posisiku? Erikin menyapu kerumunan saat ini. Di hadapan orang-orang ini, mata Erikin sesekali melintas sedikit permusuhan. Teman seiman suka bercanda, kami ini tidak bodoh. Seorang pria paruh baya tertawa kering. Posisi yang bagus, tentu ditempati oleh orang yang mampu. Aku baik-baik saja di sini, kata orang tua itu. Melihat semua orang menggelengkan kepala, Erikin duduk lagi. Namun tidak lama kemudian, perubahan baru tiba-tiba terjadi di kolam pedang di depan semua orang. Di dalam kolam pedang yang semula seperti uap air mendidih, kini bergolak kemilau cahaya keemasan. Satu demi satu aura beraneka ragam warna terus-menerus keluar dari kolam, seperti naga yang berenang, terbang keluar dari kolam pedang dan menuju ke kekosongan di sekitar. Di kolam pedang ini, warna aura emas menjadi semakin murni, dan aura juga berubah dari kacau balau menjadi terkendali dan lembut. Para teman seiman yang terhormat, kolam pedang akan segera dibuka. Semua kultivator di sekitar berdiri satu demi satu, dengan kegembiraan di wajah mereka. Teman seiman, bagaimana cara melihat kolam pedang telah berubah total? Seseorang bertanya. Gampang, ketika tidak ada aura kacau di kolam pedang yang beterbangan, dan air di kolam terlihat seperti kolam yang jernih, inilah saatnya untuk masuk. Ini bukan rahasia lagi, jadi para kultivator juga tidak menyembunyikannya. Pihak kita berada di wilayah yang bagus, kita bisa memanfaatkannya. Semua orang harus mengamati dengan cermat. Semua orang menatap Reiki yang terus melayang keluar dari kolam pedang. Tiba-tiba, aura kacau yang terus beterbangan menghilang, dan kolam pedang ini, yang semula diselimuti aura emas, benar-benar seperti aliran air saat ini, menunjukkan penampakan kolam spiritual. Mata semua kultivator berbinar, tetapi mereka menahan pikiran mereka dan melirik Erikin terlebih dahulu. Kekuatan yang baru saja diungkapkan Erikin jelas yang tertinggi di antara semua orang, jadi tidak ada yang ingin menyinggungnya tanpa alasan. Erikin juga tidak sungkan, dia langsung terbang ke dalamnya terlebih dahulu. Sebelumnya dia sudah mendengar Pak Tua Su dan yang lainnya berbicara tentang syarat memasuki kolam pedang, jadi melihat saatnya tiba, Erikin langsung melompat ke kolam pedang. Setelah itu, semua kultivator juga penuh semangat dan bergegas masuk ke kolam pedang. Aura roh emas yang sangat kental. Memasuki kolam pedang, Erikin langsung merasakannya, aura roh emas di sekitar terus menghambur. Dibandingkan dengan botol air pemurnian yang dirinya terjebak di dalam sebelumnya,
perlu mengandalkan penilaian untuk memastikan bahwa di dalamnya mengandung angin Reiki, dan konsentrasinya di sini hampir 10 juta kali lebih tinggi. Mengamati sekitarnya, Erikin menemukan bahwa ruang lingkup eksplorasi kerohanian telah dipersingkat lagi. Bahkan jika daerah sekitarnya bukan aura roh emas yang kacau, roh emas murni juga akan mendistorsi kekosongan, dan sekarang Erikin sudah dapat merasakan situasi dalam jarak sekitar 50 meter. Dan jika mengandalkan mata tanpa membuka Dark Eye dan mata dewa, itu akan kurang dari 10 meter. Tentu saja, jika menggunakan Dark Eye, Erikin juga tidak merasa jauh lebih baik. Lagi pula, jarak yang tidak dapat dilalui oleh kerohanian, Reiki juga mungkin tidak bisa. Aku seharusnya menjadi kelompok orang pertama yang memasuki kolam pedang, pertama-tama turun dulu ke tengah jurang. Mata Erikin melintas sebersit pemikiran, meskipun aura emas di sekitarnya kaya, tetapi dia tidak berniat untuk segera mulai menggambar pola dewa untuk menyerap. Bagaimanapun juga menggambar pola dewa untuk menyerap, sedikit banyaknya akan membuat gerakan terlalu mencolok di mulut kolam, dan menurut informasi yang dirinya dapat, semakin ke bawah semakin kaya aura roh emas di kolam pedang. Setelah memastikan pemikirannya, Erikin terus menyelam ke bawah seperti ikan berenang. Di kolam pedang, tekanan juga tidak sedikit, dan semakin kental auranya, semakin besar tekanan yang ada. Tetapi Erikin segera menemukan bahwa tekanan ini tampaknya memiliki beberapa cara untuk mengendalikannya. Aura tekanan di sini semuanya adalah aura roh emas, punya sifat penolakan terhadap jenis Reiki lain, tetapi relatif ringan dibandingkan dengan ilmu sihir yang mengandalkan emas. Setelah menemukan hal ini, Erikin langsung mengerahkan teknik tubuh emas tulang besi. Cahaya emas samar secara bertahap muncul dari kulit dan berubah menjadi cangkang emas di luar tubuh Erikin. Teknik tubuh emas tulang besi, cara menyerap biji roh untuk meningkatkan tubuh Taois, dan bahkan cahaya emas yang akhirnya membentuk, semuanya terkondensasi dari sumber energi aura. Ilmu sihir ini adalah teknik sumber energi murni, dan setelah mengerahkannya, Erikin tiba-tiba merasa bahwa tekanan di sekitarnya sangat berkurang, memungkinkan dia untuk melepaskan kecepatannya secara instan. Meskipun kolam pedang mengelilingi lembah dengan radius 10 mil, ruang di bawahnya lebih besar dari pintu masuk di atasnya. Erikin tidak tahu sudah berapa kaki dia menyelam, tetapi dia merasakan tekanan roh emas yang sebelumnya melemah, dan secara bertahap pulih saat dia terus jatuh, dan perlahan menghentikan sosoknya. Seharusnya hampir sampai. Melihat sekeliling, Erikin berpikir diam-diam. Pada saat ini, ketika aura roh emas meningkat lagi, jangkauan penyebaran kerohanian semakin berkurang. Area sekitar hanya samar-samar, hanya aura roh emas yang dangkal atau ringan yang mengambang. Padahal, di kolam pedang, jika dinding batu di sekitarnya tidak disentuh, sebagian besar pemandangannya sama. Kerohanianku, karena lubang ilahi tubuh Raja Qin dan Ekaristi Yandi, sudah lebih baik dari kultivator fase penilaian satu penurunan pada umumnya. Kalau aku hanya bisa melihat sejauh ini, kultivator lainnya tidak akan jauh berbeda. Dengan pemikiran ini, Erikin pun memutuskan untuk tidak menyelam lagi untuk sementara waktu, mencari posisi tepi untuk mulai mengukir pola dewa. Jadi, dia berubah dari terbang ke bawah menjadi terbang datar, dan arahnya menuju ke dinding batu di sekitar kolam pedang. Alasan dia melakukan ini juga agar bisa bersembunyi. Karena kultivator umum, baik yang berlatih di kolam pedang atau menempa roh senjata, tidak akan memilih posisi tepi, karena waktu sangat berharga di kolam pedang, sedangkan di tepi, tentu saja akan ada arah di mana aura roh emas tidak bisa terserap. Tapi bagi Erikin, tempat yang semakin tidak ada orang, semakin mudah untuk dia beroperasi. Tetua, leluhur perintis sekte kebenaran itu muncul. Pada saat ini, di luar kolam pedang,
Seorang kultivator sekte pedang menunjuk ke papan formasi mengambang di depannya dan melaporkan ke arah orang tua berambut putih. Kirim 3 kultivator untuk mengikutinya. Ingatlah untuk mengikutinya dengan papan formasi, jangan sampai ketahuan olehnya. Bersambung.